Tapi kalau diundang berarti termuat kita yang kedua nanti. Tapi dari mana ceramahnya ya nanti lagi. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita itu bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita diberikan syafaatnya di hari kemudian. Amin. Coba ibu bayangkan, kira-kira udah pernah nengok wajah saya? Pasti yang berpikir kayak gimana kenalnya? Berarti kurang tender lah saya ya. Di Indrapura itu payah undang saya. Ya betul. Susah kalau undang saya di Indrapura itu. Di sana maklumlah karena dekat pula. Jadi nggak pernah diundang pun saya datang. Di Indrapura. Makanya kalau di sini kebetulan entah siapa yang undang, pokoknya saya disuruh ceramah di sini. Entah apa temanya, pokoknya disuruh ceramah di sini. Jadi semalam saya balik ke rumah mama saya. Rumah mama saya di Pondok Ulu. Nah ini kayaknya sikit-sikit lah terobati. Tadi bentuk tensi ya. Iya. Tak apa lah, saya kan masih muda. Iya. Baru masuk sini udah kena kiawak duluan. Istri saya bingung, kemarin saya baru pergi. Saya tinggal satu malam, saya udah pergi lagi nih hari, kayaknya besok sore kami pulang. Saya pulang besok. Makanya terus bermalam di luar lah saya. Istri saya nggak apa-apa lah, pulang-pulang kan beranak dia kan. Ya soalnya lagi masa proses bu. Ya doailah syukur-syukur nanti lancar semua. Itu mas. Enggak ada. Aku cuma ngomong itu bini yang pertama. Cuman kayaknya itu yang terakhir dari yang pertama. Mudah-mudahan kalau dia restu dicarikan janda kaya. Dia maunya kayak gitu bu. Abi kalau mau lagi satu lagi cari janda yang kaya. Awak cari keliling di Indrapura banyak janda kaya. Cuma usianya 60 tahun. Susah juga awak nanti. Jadi nggak usah lah bu. Repot, satu aja repot. Jadi apa cerita kita tadi? Yang pertama gini bu, bingung juga ada mau apa. Idza marantum bi riyadil jannah farta'u qala wa mahriyadil jannah qala hilaqu dzikri fa inna lillahi ta'ala sayratun minal malaika yatlabu dhihaqu dzikri fa idza atu alaihim hafau bihim. Tahu nggak itu artinya apa? Jadi ngapain aku baca kalau nggak tahu? Ya sudah. Betul ada bidadari? Ya bukan bidadari nggak tahu Pak. Berarti neraka surga aja lah kita ya? Iya, neraka. Oke, kalau gitu survei nomor 3. Kalau ada yang tahu, aku kasih dua. Kalau yang kayak tahu udah ngasih. Oke, yang pertama begini. Idza marantu biyadil jannah farta'u, bahwa tahukah kalian teman-teman surga? Kata Nabi begitu. Nabi itu sebutkan, betul tujuan Nabi. Berarti ibu tahu kan? Ibu siapkan ada juga. Jadi begitu Nabi bilang sama sahabatnya, tahukah kalian teman-teman surga? Sahabat tanya, wa madil jannah farta'u qala hilaqu dzikri, kalau kalian nanti ada majelis-majelis itu adalah teman-teman surga, maka sudahlah kalian, kata Nabi. Jadi ditanya para sahabat, apa itu teman-teman surganya Nabi? Teman-teman surga itu adalah orang yang di dalamnya terdapat zikrullah. Apa zikrullah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kira-kira titik kita berzikir enggak zikir tadi ini?
Nabi bilang pesankan, fa inna lillahi ta'ala sayaratum minal malaikah. Maka sesungguhnya Allah mempunyai makhluk yaitu apa? Malaikat turun dalam majelis-majelis zikir ini untuk nengok. Kalau malaikat rahmat turun, nengoklah wajah yang dikasih rahmat. Kalau malaikat Israel turun, maka melihat orang yang mau diambil sama malaikat Israel. Mau pilih mana bu? Malaikat Israel atau malaikat rahmat? Yang nggak jawab saya doakan malaikat Israel. Mau pilih mana bu? Malaikat rahmat, malaikat Israel? Habis rahmat berarti Israel ya? Hah? Iya. Biasa kalau orang dicintai Allah itu segera dimatikan dia, diambil kemudian ditaruh di surga. Mau ibu masuk surga? Syaratnya satu, mati dulu. Enggak apa-apa. Kami doakan masuk surga. Semuanya mudah-mudahan kita di sini masuk surga. Ya. Kemudian apa? Di situ terdapat doa-doa kita yang kemudian kalau malaikat itu mendengar dan menyaksikan doa itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau di sini kita berdoa, masalah di rumah itu punya utang-utangnya lunas. Amin. Kalau misalnya lembunya nggak pulang, nanti suruh pulang. Amin. Kalau misalnya nanti suruh juga mau bingung nyari apa, beli di boleh. Selesai masa. Saya bilang kayak gitu sama istri saya. Semalam tuh dia bilang ini, Abi itu bigi aja. Apa peninggalan kami? Udah tenang aja. Saya kasih ATM-nya aja nah. APS-nya isi dulu lah, nanti baru ambil. Ternyata ini saya cerita sedikit. Istri itu, maksudnya istri saya. Kalau istri lain nggak tahu. Istri saya itu obatnya cuma satu dari situ. Iya, saya deketin dia jauh, saya jauhin, makin jauh dia. Saya pulang ke rumah muka cemberut. Saya mau makan suruh ngambil sendiri. Oke, itu rupanya cerita perempuannya. Kira-kira di situ kayak gini nggak kita? Iya nggak? Kalau ibu jujur betul 100.000. Kalau jujur, bohong pun saya percaya. Apalagi jujur kan, sebab kayak gitu. Jadi obatnya cuma satu, apa? Lembaran yang warnanya merah itu kasih 5 saja. Sembuh semuanya. Oke. Pertama kalau tak ada duit belum kita. Bikinkan dulu dah Abi ini kopi. Di situ kan ada gula, tengok ada gula, kopi tak ada, belilah dulu kopi. Ya pas awak keluar dulu beli kopi. Saya tak tahan ketawa, apalagi di TV. Jadi begitu saya beli kopi, kebetulan saya santai. Biasa itu kopi pasti ada kawannya. Kalau nggak ada kawannya berani kali di luar ya kan. Maka syukur dari sini ada kawannya, jadi berani dari luar. Kalau nggak repot juga urusannya. Jadi begitu saya beli keluar, saya kembali lagi. Oh, berikan dulu, udah ada juga. Tak diresponnya, mau kental, mau manis, mau pahit, yang penting jadi. Begitu kita minum cicipi, berarti memang sesuai dengan wajahmu ya. Kenapa? Wajahnya kan agak sedikit kemanis-manisan. Kopinya masih pahit. Jadi apa kata dia? Aku kalau mau manis, tengok dia wajahku kalau mau minum, terpaksa lah bernyawa kan. Minum, pahit, nikmati lah pahit, tapi manis enggak sakit begitu. Tapi begitu mau keluar, kasih di TV. Jadi, sewaktu-waktu saya pulang ceramah, saya 3 hari nggak pulang ke rumah. Dia itu ada rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, rasa benci. Bencinya karena uang belanja nggak ada, karena saya keluar terus. Senangnya ada yang diharapkan ketika saya pulang. Makanya di sini nanti dia senang kalau saya pulang. Ada yang diharapkan dia pulang. Apa yang diharapkan? Tahu lagi di sini. Jadi begitu saya pulang, muka itu kayak gini, cemburu kan?
Biasanya dia tidur. Begitu dia tidur, nanti masih setengah jam dulu. Cepat-cepat aja. Begitu dia tidur, amplop kanan kiri bu, nggak sombong, cuma agak sedikit pamerannya. Begitu saya selesaikan di bantal dia, ya. Tidur pun pantat dia nggak ada sama. Begitu dia bangun, lewat bantal, dibuka nih. Alhamdulillah, apa juga yang mau aku belanjakan badannya. Sementara awak suntuk nggak mau belum kopi, belum lagi makan, suntuk awak dulu di teras rumah. Datang dia, nggak dijadi lagi nih kan? Kopi mau kopi apa teh? Sekatimu lah mau kopi bikin kopi ku minum, kalau bikin teh ku minum. Dikasihnya dua kopi sama teh. Begitu datang tuh kopi yang mati, bingung aku mau minum yang mana? Ini tumben pun kayak gini, iya tadi Abi naruh duit di bawah bantal kan. Kau tahu? Iya, itulah syaratnya kalau mau istimewa hidupnya. Berarti hidup ini istimewanya apa? Ada duit. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Kalau yang ngomong betul saya doain duitnya banyak, amin. Betul nggak bu? Mata duitan. Tapi nggak apa-apa bu, memang kayak gitu hidupnya. Udah bu, kalau lagi buka-buka tas, nanti aja jangan pulang. Ya. Jadi saya tinggal di Gapura, anak saya 2, istri saya 1, dan orang tua saya di Pondok Ulu. Pernah ibu ke Pondok Ulu? Itu orang tua saya kandung yang melahirkan saya. Kalau asli saya itu di Aceh. Oh ibu Aceh? Aceh, Banda Aceh, Senaga, ibu tahu Senaga? Itu lah ibu main di sana. Apa tema kita ibu? Oke. Oh malaikat ya? Malaikat Israel ya? Oke, betul. Kita sudah kuburan nanti ya. Pemanasan. Iya, enggak apa sedikit. Ayo, hampir sini. Oke. Kita untuk bertanya kita ikuti dulu kita bu ya. Kalau misalnya nanti ibu bisa ikuti, kalau enggak ya berdoa semua bisa. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi salli wa sallim ala khairil mursalin. Apa salamanya bu? Allahumma tassalam wa minka salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minka salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Tahu artinya bu? Nanti kita cek ya bu. Jadi kita ini akan bicara ngapain kita hidup. Nanti ibu kalau sedih boleh bu nanti semua. Ngapain kita hidup? Kita hidup diciptakan, tujuan hidup kita ini ngapain? Mengabdi kepada Allah. Yakin? Saya akan kasih gambaran makhluk ada berapa? Kita ambil yang sederhana aja. Kita makhluk, manusia makhluk, hewan makhluk, monyet makhluk, lembu makhluk, itu makhluk. Apalagi tumbuhan. Kita ambil yang 3 ini saja. Ketika kita melihat lembu itu kalau mau makan, apa yang dimakan dia? Rumput. Kira-kira dia bisa melihat enggak? Bisa melihat, tapi bisa mikir enggak itu punya siapa? Bisa mikir punya siapa? Lembu itu kalau kita kandangi, kita apa bahasanya kalau kita apa? Lepas. Hah?
ya di Amon, itu masuk ke ladang orang tak tahu dia itu ladang siapa. Masuk ke punya siapa kebun, nggak tahu itu kebun punya milik siapa. Yang penting apa? Kalau dia jumpa rumput, dia makan bisa kenyang. Itu lembu, monyet. Dia dari pisang ke pisang yang lainnya, ke pohon lompat-lompat dia gitu. Apa yang dia cari itu hanya sekedar pemenuhan perut. Gak tahu dia ini pisang ditanam sama orang, gak penting. Yang penting apa? Perut dia bisa kenyang. Gak penting juga dia itu pengen tahu itu milik punya orang kaya apa punya orang miskin, nenek-nenek atau punya orang anak muda. Gak penting bagi monyet. Yang penting monyet itu bisa memenuhi perut. Itu binatang. Kira-kira kalau kayak gitu hidupnya makhluk enak nggak? Enak. Oke. Kita punya lembu. Mungkinlah semua ini punya lembu. Kalau monyet tadi tak ada aturannya, makanya semua dia itu apa yang dia nampak dia nggak bisa melihat itu punya siapa. Dia nggak bisa mendengar itu punya siapa, nggak bisa. Yang penting dia cukupkan untuk perutnya. Sedangkan manusia punya lembu nggak? Punya lembu nggak? Kira-kira kalau lembu itu masuk ke ladang orang, yang salah siapa? Kita yang punya lembu atau lembu yang masuk ke situ? Tapi lembu tadi semua dilantak sama dia. Yang salah yang punya lembu atau lembu? Yang punya lembu. Pengalaman gue. Berarti yang salah lembunya. Saya sudah 3 kali tanya, yang salah yang punya, betul? Artinya apa? Pada saat itu juga yang punya mikir, oh iya aku yang salah. Kalau itu masuk ke ladang orang, nanti lembuku bisa kena sanksi. Berarti aku yang salah. Kira-kira manusia kalau mau ngambil peliharaannya orang, kalau mau ngambil pisangnya orang tanpa izin, itu yang marah siapa? Yang punya bisa. Pasti yang punya bisa. Kira-kira ada nggak manusia yang kayak gitu? Ada nggak? Apa bedanya manusia dengan lembu? Kalau emang semuanya itu diserobot. Kenapa? Hak orang diambil untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti manusia nggak ada bedanya sama lembu. Apa yang membedakan binatang dengan manusia? Hah? Akal kelahiran. Akal dan pikiran. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Yakin? Oke, kita cek. Kira-kira begini. Kita ini di mana nih? Iya, enggak usah ngomong-ngomong. Maruya Bandar. Pondok Lalang. Oke lah, Pondok Lalang. Kita dari Pondok Lalang mau pergi ke Medan. Nih, kita kasih perumpamaan. Sikit-sikit lah kita agak mikir panas-panas ini, Bu. Tapi ini berfaedah betul. Kalau kita betul-betul meresapi, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Kita mau, boleh saya minum dulu? Yang mana nih, Bang? Ini ya. Air susu itu dia warnanya agak kesubutu tengah. Agak betul-betul lah. Kalau ini namanya air jernih. Kalau air jernih itu diminum anyap. Kalau air susu dia agak sedikit manis. Enggak, aku cuma ngasih tahu aja beda air susu sama air putih. Rupanya di sini nggak ada pula susunya. Oke? Kalau kopi ya kasihlah sedikit deh kan. Tapi mudah-mudahan doanya dijawab. Hah? Ya maksudnya kalau aku tadi ngomong kayak gitu doanya dijawab di sini ada susu sama kopi. Amin. Iya. Ada kok. Enggak parah Bu. Enggak malah. Ya kalau punya perasaan. Oke. Apa tadi? Iya, kita dari Pondok Lalang mau berangkat ke Medan. Gak punya ongkos sama punya ongkos enaknya?
Punya kos. Oke lah, kita itu berangkat sendirian atau sama bapak sama keluarga berangkat, ongkos banyak lah kita itu, nggak ada masalah. Tapi begitu keluar kita dari sini, tiba-tiba di Dolok Masihul kita dilihatkan itu dengan motor yang mewah. Pernah nggak nengok motor mewah? Pernah nggak? Sering ya? Oke, mungkin motor kita sudah rindunya. Kita anggap aja lah itu motor-motor mewah. Begitu motor mewah itu kita lihat, apa yang ada di benak pikiran kita? Wih, motor itu bagus sekali. Timbul nafsunya ingin memilikinya, betul nggak? Dia berpikir, gimana cara bisa dapetin? Ya kan? Gimana cara bisa dapetinnya? Pasti berpikir kayak gitu. Oke, dapatlah mobil itu. Tiba-tiba dari Dolok itu berangkat lagi dia mau ke Medan, di jalan jumpa sama rumah yang mewah. Begitu diperlihatkan dengan rumah yang mewah, berpikir dia sejenak, timbul nafsunya. Apa yang dia pikirkan? Ingin memiliki rumah mewah, betul nggak? Betul. Begitu dia berpikir, oh, kapan bisa dapat rumah ini? Kayak gitu nggak? Begitu pergi lagi dari Galang sampai ke Pakam, dijumpakan lagi sama toko perhiasan. Toko perhiasan itu ada yang namanya apa? Gelang. Apa? Gelang mewah, perhiasannya mewah. Timbul nafsunya, kita pengen memiliki perhiasan itu. Betul nggak? Tiba-tiba sudah lewat lagi sampai di Tanjung Rawa, diperlihatkan wanita cantik. Ini bapaknya Bu ya. Bapak diperlihatkan wanita cantik. Kalau ibu diperlihatkan wanita cantik biasa, nggak ada respon. Tapi kalau bapak diperlihatkan wanita cantik, apa yang ada di pikirannya? Coba berpikir gimana supaya kuat Bu, ikhlas apa sih gitu? Supaya apa? Supaya memilikinya. Ya kan? Nafsunya timbul, dia berpikir sejenak, bagaimana bisa mendapatkan wanita cantik itu, betul nggak? Nggak ikhlasnya itu. Itu nggak maksudnya ini perumpamaan. Bukan betulan, kalau betul saya nggak ridho. Iya kan? Maksudnya nggak ridho kalau satu. Jadi begitu diperlihatkan itu, nafsunya timbul, dia berpikir, oh gimana supaya dia bisa dapatnya. Ada yang sepintas itu memikirkannya tanpa melihat dampak dan efeknya, betul nggak? Jumpa mobil mewah, nafsunya timbul, diambil, dicuri. Jumpa perhiasan mewah, dicuri tokonya. Jumpa wanita cantik, diambil dia, kemudian dieksekusi secara nafsu. Secara nafsunya kayak gitu. Makanya banyak semalam ini kejadian apa? Anak SMP, anak SMA yang siswanya itu minta nikah muda. Sebab apa? Kalau jumpa dia sama lawan jenisnya yang cantik, langsung dieksekusi. Artinya apa? Yang dia yang dia penuhi itu apa? Nafsunya. Ketika nafsunya sudah terpenuhi, nggak pikir lagi dampaknya itu tadi mau apa, dia sudah terpuaskan. Betul nggak? Betul. Kira-kira orang kayak gini nih, sampai nggak tujuannya ke Medan? Sampai nggak? Nggak sampai. Dia ketahuan ngambil perhiasan, dieksekusi, itu maling, digebuki, mati nggak? Alhasil apa? Terhambat perjalanannya, walhasil dia nggak sampai ke Medan. Oke, itu perumpamaan yang gagal. Perumpamaan yang kedua, kita berangkat dari Pondok Lalang, mau ke Medan juga. Begitu yang pertama kita diperlihatkan dengan mobil mewah di Dolok Masihul, kita terpikir sejenak, nafsunya timbul, wajar, itu fitrah. Tapi apa yang kita buat? Kita cuma diam. Begitu kita berjalan lagi dari Dolok Masihul ke Galang, kita diperlihatkan dengan rumah mewah, kita timbul nafsunya, kemudian kita cuma diam. Berjalan lagi dari Galang sampai ke Pakam, diperlihatkan dengan perhiasan yang mewah, kita timbul nafsunya, cuma kita hanya diam. Kira-kira dengan tindakan yang diam ini sambil berpikir, dia tuh sampai nggak ke Medan?
sampai. Kenapa? Karena nggak ada penghalang dia mencegah perjalanannya hingga ke Medan. Artinya apa? Lihat, hidup kita itu di dunia. Kalau kita mau sampai dunia, sampai akhirat, apa yang kita lakukan? Hanya dia berpikir atau semua yang menjadi nafsu kita penuhi? Dia berpikir. Oke, berarti nanti kita dia berpikir gak usah makan, gak usah minum, gak usah mandi. Betul? Gak gitu juga. Maksudnya apa? Nafsu itu ada bentengnya, nafsu itu ada alurnya. Jalan di dunia ini bukan sekedar kita jalan, akan tetapi jalan ini punya aturannya. Apa aturannya? Apa aturannya? Al-Quran. Al-Quranul Karim sebagai aturannya. Artinya apa? Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan kita. Al-Quranlah yang bisa memberi bimbingan kita. Pertanyaannya, lebih banyak baca Quran atau main TikTok? Pilih mana? Yakin? Tapi wajah ibu pernah masuk TikTok nih kayaknya. Ya? Hah? Betul ya? Oh, masuk apa TikTok? Iya, betul. Saya kadang kayak gitu, Bu. Saya kalau pagi itu, saya sering lewat selamat di TikTok itu. Tapi ada gue tengoknya itu, iya ada. Berarti ibu tahu kan? Oke, betul. Di situ kadang kita tengok apa? Masih lagi sungkeman apa nama bahasanya kalau orang apa itu selempang ini diaduk di atas kepala. Iya. Apa? Enggak, kalau perempuan baru usia mandi apa namanya? Anduk ditaruh di kepala kayak gini. Dia joget-joget kayak gini dia. Apa namanya kalau anduk ditaruh di kepala itu? Hah? Alah udahlah, pokoknya anduk ditaruh di kepala sama dia. Ya. Nanti kayak gitu. Pagi-pagi nengok baru siap subuh lagi nengok wanita kayak gitu. Tunjun jika toyik ya rasanum. Yang bini awak apa katanya? Oh tengoklah itu Bi, hilang nanti hafalanmu. Tak apa-apa Bi, yang penting aku dapat pemandangan baru. Iya. Biar rotani bil bahasanum. Lagu apa itu? Iya. Lagu India. Coba kita ulangi. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Pak bisa lagu India? Jadi tapi bagus loh. Tak tahu ini. Oke, kalau kayak gitu saya coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu apa salawat? Salawat. Pandai kan Bu? Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Nabi. Sekarang kita tes Qurannya. Manu anna lahum zikra. Anunya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana
Betul nih saya. Ini kalau siapa yang bisa jawab saya kasih nih. Tapi tebak aja ini yang biru apa yang merah. Mudah-mudahan mudah-mudahan juga yang abu-abu. Oke, saya tes. Ini betul dulu. Ibu kan bawa tas. Tapi nggak ada duitnya. Oke. Saya tes ya. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Qul huwallahu ahad. Kontennya iya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bekas-bekas baca Qur'annya ada. Ketimbang nggak ada sama sekali, lagu India nggak hafal, sholawat nggak hafal. Tapi jago lah ibu-ibu baca Quran binamat qul huwallahu ahad. Makanya nanti kalau laki ibu di rumah apa? Jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذي Jadi kalau semisal nanti laki ibu di rumah kayak gitu, walladhi ibu tinggal jawab aja. Qul huwa kagak, enggak usah lagi. Tapi insya Allah di sini berkah. Itulah sebab Al-Quran menjadi nurnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita jadikan hidup ini Al-Quran sebagai pemimpin pedoman, maka insya Allah nafsu kita di bawah standar Quran. Bukan nafsu kita yang mendahului kita, bukan nafsu yang mendahului akal, tapi nafsu di bawah akal. Sebab apa? Nanti apa bentar? Karena sebab Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas, petunjuk manusia. Kalau manusia hidupnya itu mau aman, mau enggak ada masalah yang ribet-ribet, maka jadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Pertanyaannya, sudahkah kita jadikan Quran sebagai pedoman? Belum. Jadi kenapa kita yakin ini pedoman dan petunjuk arah hidup kita, maka yakin hidup itu akan susah. Betul nggak? Quran itu katakan gini, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa Romar riba. Itu surat tentang apa? Al-Baqarah yang menjelaskan ketidakbolehan kita ngambil
Oke, saya nggak mau panjang lebar tentang riba. Akan tetapi apa? Ini ayat menjelaskan tidak bolehnya kita ngambil riba. Pertanyaannya apa? Kita jadikan Quran sebagai petunjuk, maka kita ikut Quran. Konon kita masih gunakan riba. Apakah kita ikut nafsu atau ikut Quran? Ikut nafsu. Maka disitulah nanti inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apakah dulu kau tidak mendengar apa yang kuturunkan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad? Apakah engkau tidak melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran? Hatimu tak bergetatkah tentang ayat-ayat suci Al-Quran? Qulu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, pulang sholat kita tutup aurat. Bapak, kita sholat tapi buka aurat. Kita sholat tapi masih gunakan harta riba. Kita sholat tapi masih lawan sama orang tua. Maka yakin dan ingatlah, qulu ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan mintai pertanggungjawaban dengan apa semua yang sudah kita buat. Yakin Allah itu minta pertanggungjawaban. Idza waqa'atil waqi'ah, tahukah kalian hari kiamat itu kata Allah? Laisa liwaqa'ati hakatibah. Hari kiamat itu adalah sedahsyat-dahsyatnya. Kalau hari kiamat itu diguncangkan ini bumi, maka bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau diguncangkan juga nanti itu gunung, diluluh-lantakkan gunung itu, maka gunung itu bagian debu yang berterbangan. Konon kalau kita sebagai manusia, gunung saja bisa jadi debu, konon kita sebagai manusia jadi apa? Kita nggak sanggup melihat dan menyaksikan hari kiamat. Namun konon nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ketika itu kita berjalan, matahari secekal. Namun apa yang terjadi sama kita? Loncat, luntur semuanya. Sebagaimana apa? Kalau air panas itu disiramkan di atas kepala kita, mendidih ini, umpun-umpun semua sampai bawah kaki, habis loncat. Itu kalau